Ya, kita masih menunggu beliau. Bun, sudah, sudah Bun, sudah dua, masih kurang. Itu closing nggak tuh? Suaranya closing nggak? Enggak. Enggak, maksudnya suaranya ketutup itu udah mood. Oh iya benar. Belum. Diam deh. Untuk nge-add gininya, recordnya. Halo. Selamat sore Bapak Dr. Sujaya. Sore. Selamat bergabung. Ini mohon maaf, sebenarnya ini kita mulai jam 6, pukul 18, tapi ini sudah 13 mahasiswa sudah bergabung. Rupanya sudah tidak sabar untuk menyimak Bapak Dr. Sujaya. Menyimak rambut yang putih ya. Padahal biasanya mereka terlambat join. Ini rekan-rekan mahasiswa baru ini semangat sekali kali ini. Ya, terima kasih. Saya pikir ya pukul 18, oke, tapi nggak apa-apa. Saya suka kepada mahasiswa yang sangat semangat ini. Ya, ada Rio, ada siapa ini yang saya lihat dan yang lainnya. Iya. Sebagian saya kenal. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dengan siapa saya nih? Sore, Bapak. Ya. Tapi saya izinkan dulu menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Mirza selaku Ketua Prodi, ya, yang sudah sejak awal rupanya siap. Ya. Halo Ibu Dr. Mirza. Selamat sore Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah sampai menelpon saya. Tapi saya lagi lockdown ini, saya kesepian sekali di rumah. Ya, saya tidak berani. Tempo hari saya juga tidak berani ketemu Pak Suharyo. Ya, saya tidak dikasih sama ketua saya. Jangan, saya tidak boleh ke sana, saya bilang itu. Oh begitu ya, ya silakan Pak. Ya silakan dah pulang Pak. Tapi saya udah bilang sama Pak Suharyo bahwa kami udah berbuat sesuatu, tetapi kalau toh masih ada yang perlu ditanyakan dari segi bahasa, saya bilang itu, saya siap membantu, saya gitu kan. Dan Bu Dr. Mirza juga akan siap untuk mengatasi hal itu. Oh nge Pak, silakan dulu lockdown. Tapi saya tidak tahu entah sampai kapan ini. Ya. Mungkin setelah hari raya baru saya bisa. Oke, setelah hari raya. Tentang matrikulasi ini, silakan Ibu yang membuka, saya akan nanti
Nggih. Kan Ibu dulu membuka. Nggih, nggih. Sebentar ya. Nggih, mohon tunggu sebentar. Kalau pasang gini ya, PowerPoint-nya. Tahu nggak, Pak? Niki tunggu sebentar. Kalau mana share screen? Share screen. Apa? Share screen. Mana di share? Pak. Nanti dulu. Bapak sintaksis. Baik, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore kepada seluruh mahasiswa yang terhormat Bapak Dr. Nyoman Sujaya. Berbahagia sekali kita masuk ke pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nyoman Sujaya. Beliau adalah ahli di bidang sintaksis dan meraih gelar doktor di Universitas Udayana. Beliau sudah sangat senior dan sudah sangat expert di bidang ini. Kami yakin bahwa rekan-rekan mahasiswa baru semua akan puas atas presentasi dan penyampaian materi dari Bapak Dr. Nyoman Sujaya. Baik, waktu menyimak materi dari beliau adalah 1 jam, dikurangi 5 menit, karena 5 menit adalah kita harus mengkonvert recording supaya bisa di-upload di YouTube dan di media sosial yang lain. Kemudian sebelum materi ditutup akan ada tanya jawab sebentar, karena ini masih matrikulasi, jadi masih sebagai pembuka dulu, nanti akan dilanjutkan di sesi perkuliahan. Kemudian jangan lupa nanti kita juga ada foto sesi bersama sebelum diakhiri. Baik, tanpa berpanjang lebar kami persilakan kepada Bapak Dr. Nyoman Sujaya untuk menyampaikan materi matrikulasi pada sore hari ini, sintaksis. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Dr. Mirsa selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Linguistik dan pada adik-adik mahasiswa S2 MIL, saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kita sehat semua. Artinya, so we are far away from the corona. Okay? Dan saya akan mulai memaparkan ini. Dan barangkali tidak sampai 1 jam, bahkan cukup 45 menit karena ini sifatnya pengenalan umum. Dan saya mulai saja presentasi saya melalui penayangan PowerPoint saya. Oke, mohon ditunggu. Share, ya. Ini enggak kehilangan ini mana deh? Hilangkan gambar ini. Atas ya. Atas ya. Baik, saudara sekalian, matrikulasi ini adalah tentang sintaksis. Kemudian sebelumnya saya perkenalkan bahwa nama saya Nyoman Sujaya. Tugas saya adalah awalnya masih di Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris, dan saat ini saya diperbantukan di Magister Ilmu Linguistik. Jadi bidang saya yang utama adalah sintaksis. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara masalah sintaksis itu merupakan salah satu cabang ilmu linguistik dari branch-branch yang lain, ada semantics, ada morphology, ada apply language, ada sociolinguistics dan lain sebagainya yang banyak, kemudian banyak sekali sehingga sekarang menjadi lebih kecil lagi cabangnya.
termasuk ada ecolinguistics. Tapi fokus saya hanya pada sintaksis. Oke. Saya mulai dengan pendahuluan, yaitu apa sih sebenarnya sintaks itu? What is syntax itu ya? Ya, itu merupakan konstruksi kata yang lebih besar daripada frasa, lebih besar dari klausa, dan bahkan menjadi suatu rangkaian. Ya, jadi ada isinya itu tentang adalah konstruksi dari kata-kata. Jadi konstruksi unit-unit yang lebih besar dari kata itu loh. Khususnya yang berbentuk klausa dan kalimat. Itu ilmu sinteks. Jadi tentang konstruksi kalimat, gitu ya. Mungkin Anda di S1 sudah mengetahui, sudah memahami, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya nanti untuk pembuatan tesis Anda. Kalau yang tertarik sama sinteks, ya sinteks dalam artian tidak, walaupun saya mempresentasikan ini dalam bahasa Inggris, tetapi sintaksis yang dimaksud adalah sintaksis dari dari bahasa apapun gitu. Contohnya saya menekuni sintaksis, tapi disertasi saya menulis tentang sintaksis bahasa Bali. Bukan sintaksnya saja, tetapi yang lebih kecil. Jadi jelasnya saya menulis konstruksi verba. Jadi karena sinteks itu tentang konstruksi, makanya saya nulis konstruksi verba memberi bahasa Bali. Itu anunya. Dan banyak lagi yang bisa dibuat tentang konstruksi-konstruksi, tentang sintaksis, bagian-bagian kecil dari sintaksis yang bisa diangkat dan menjelaskan tentang bahasa apa saja. Misalnya Anda yang berasal dari Papua, Anda yang berasal dari Timor Leste, ada yang berasal dari manapun, itu bahasa daerahnya bisa diangkat tentang sintaksisnya. Itu aneh. Yang kedua, sintaksis itu adalah konstruksi ini adalah domain. Jadi hal yang pokok dalam ilmu sintaksis. Itu pengertian sintaksis. Jadi lalu yang mana lebih besar, grammar apa sintaksis? Apa perbedaannya antara grammar sama sintaksis? Kalau ada pertanyaan begitu, sintaksis itu adalah bagian daripada grammar, bukan sebaliknya. Oke, karena grammar itu lebih kompleks. Kemudian mungkin kali ini kita omong-omong aja dulu ya, omong-omong aja, karena ini pertemuan yang pertama, tidak usah tegang, karena di sini hanya menyampaikan pengenalan secara umum, gambaran secara umum apa itu sintaksis. Tapi tadi saya sudah sampaikan itu sintaksis berkenaan ya, jadi tentang konstruksi. Maaf kok terulang omongan saya. Halo. Baik. Jadi konstruksi itu merupakan domain daripada ilmu sinteks. Sedangkan ilmu lain seperti semantik itu tentunya sangat berkaitan dengan makna. Kalau saya boleh contohkan bahwa orang bertanya, kalimatnya bertanya, konstruksinya bertanya, kalau dilihat dari semantiknya belum tentu bermakna bertanya. Misalnya kalau ada yang bertanya,
Pak, permisi, di mana saya bisa beli rokok? Lalu jawabannya, kenapa enggak pergi aja ke toko sebelah? Nah, saya kan menjawabnya dengan kalimat tanya, tapi maknanya bukan bertanya. Itu semantik punya ya. Nah, tapi maknanya adalah barangkali memberikan saran, pergi aja ke sana gitu loh. Nah, itu tentang semantik. Tapi kembali lagi bahwa konstruksinya itu sinteks yang punya ilmu. Tetapi berbicara masalah sintaksis di zaman sekarang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa tidak membicarakan semantiknya. Ya, kalau dulu hanya bentuk struktur-struktur itu aja, tapi sekarang struktur itu, kenapa? Karena struktur itu mempunyai makna. Perpindahan unsur, misalnya saya membeli jajan, jajan saya beli. Nah, ada perbedaan struktur kan? Saya membeli jajan, jajan saya beli. Nah, ini struktur ini juga berkaitan erat dengan semantik. Bahkan tidak hanya semantik, sinteks sekarang itu berkaitan dengan pragmatik. Jadi pragmatik itu tentang terpakainya bahasa, suatu bahasa, keterpakaian suatu bahasa. Jadi sintaksis itu menggandeng semantik dan pragmatik. Kalau karena sintaksis itu tidak terpisah-pisah, oh ini sinteks saja, struktur saja, ini semantik saja, ini pragmatik, tidak. Jadi menganalisis konstruksi suatu bahasa, ini yang pendapat dari Van Valen, tidak bisa terlepas dari semantik dan pragmatiknya bahasa yang bersangkutan. Ya, jadi itu biar dipahami nanti biar dapat dimengerti bahwa kalau dosen menerangkan tentang sintaksis itu pasti ada semantik dan pragmatiknya. Saudara-saudara sekalian, jadi itu yang dasar yang harus dipegang. Yang pertama adalah satu konstruksi, itu sintaksis. Yang kedua, bahwa dalam membicarakan konstruksi tidak bisa terlepas dari semantik dan pragmatik. Jadi tidak bisa terlepas dengan pemaknaannya dan tidak bisa terlepas kapan itu dipakai konstruksi-konstruksi seperti itu. Ya, saudara-saudara sekalian, tentang istilah sinteks. Waduh, ribut sekali itu. Televisão nih, Ija. Halo, Ki. Ada, tolong di hostnya, tolong hostnya. Ya. Baik. Tolong hostnya, ya. Oh. Tolong hostnya di mute. Ya. Baik, sudah. Aduh. Ya. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Istilah sinteks itu diambil dari ancient Greek, ya, sintaksis, ya. Itu suatu verbal noun which literally means arrangement or setting out together, ya. Jadi Yunani kuno, dari bahasa Yunani kuno yang berarti mungkin ini Anda sudah tahu, itu arrangement, itu susunan, menyusun menjadi satu, itu dasarnya makna dari istilah sinteks. Secara tradisional, sinteks itu mengacu pada cabangnya. Inilah tadi yang saya bilang bahwa grammar itu payungnya. Jadi the branch of grammar dealing with the ways in which words with or without appropriate inflection are arranged show connection of meaning within the sentence. Itu pendapatnya Matthews. Jadi cabang dari grammar yang
menyangkut tentang apa namanya susunan kata, penyusunan kata, arrangement of sentences, arrangement of words dengan infleksi atau tanpa yang menunjukkan hubungan makna dalam kalimat itu sendiri. Ya, kalau misalnya saya melihat harimau. Saya melihat harimau. Saya harimau melihat. Kalau begitu, ya itu tidak sesuai susunannya. Arrangementnya berarti tidak pas. Saya harimau melihat. Itu juga tidak sesuai. Oleh karenanya, arrangementnya itu harus yang menghasilkan makna dalam kalimat itu sendiri. Dalam arrangement itu sendiri harus ada maknanya. Gitu. Ya, sama aja dalam bahasa Indonesia. Saya makan nasi. Mungkin secara struktur benar nasi makan saya. Ada subjek, atau saya makan kambing. Kambing makan saya, itu kan beda. Beda artinya, illogical. Nah, inilah juga harus ada makna yang logis. Gitu. Nah, itu tentang secara tradisional, jadi mengacu kepada cabang grammar, gramatika, berkenaan dengan cara-cara kata itu disusun dalam kalimat dan memiliki arti. Saudara sekalian, mahasiswa baru yang saya banggakan, itu tentang pengertian dari sinteks dari segi katanya, yang berasal dari Yunani kuno, yang berarti arrangement, penyusunan atau penggabungan menjadi satu. Berikut ini saya sampaikan bahwa dalam bahasa Inggris dan banyak lagi bahasa-bahasa lain, susunan kata itu sangat penting dan merupakan faktor yang sangat penting. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya makan nasi, kalau disusun menjadi nasi makan saya, jadi tidak pas, tidak cocok, itu berarti itu dalam ilmu sintaksis susunan kata itu sangat vital. Vitalnya di mana? Kalau dibalik seperti nasi makan saya menjadi tidak benar. Tetapi kalau the man show the woman show the man, itu mana suka, maunya yang mana mau melihat. Who doing what, gitu loh. Jadi kalimat A sama kalimat B pada PowerPoint ini keduanya benar. Tetapi dari segi makna inilah yang dimaksud tadi saya sampaikan bahwa sintaksis itu berkaitan dengan makna. The man show the woman. Jadi who doing what, the actor, the agent, pelaku yang melihat itulah the man, orang laki itu, dan yang patient yang dilihat itu adalah woman. Sedangkan pada B, aktornya yang melihat adalah the woman. Nah, inilah makna-makna yang terkait dalam ilmu sintaksis. Dan banyak lagi makna yang lain, perannya sebagai apa, yang objek itu apa perannya dan lain sebagainya. Itu nanti lebih dalam kuliah-kuliah formal akan disampaikan tentang peran argumen dari suatu kalimat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam beberapa bahasa bahwa susunan kata, urutan kata itu memegang peranan penting dalam ilmu sintaksis bahasa itu sendiri. Tetapi bahasa-bahasa tertentu tidak mengenal susunan itu.
dalam bahasa Dirbal, Dirbal itu menurut Dixon and in many other languages, the order of word is irrelevant to the determination of meaning. Jadi maknanya tidak berdasarkan urutan kata, tetapi infleksi dari frasa yang terlibat dalam kalimat itu. Apa itu, kalau dijadikan kata benda, misalnya ini yang menjadi aktor, apa jadikan kata sifat, ini yang menjadi itu bergantung dari aturan bahasa itu sendiri. Ya. Jadi tidak berdasarkan, tetapi berdasarkan infleksi. Oleh karenanya saya sampaikan bahwa sinteks itu tidak bisa terlepas dari morfologi. Ya, tidak bisa terlepas dari perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata. Sehingga sintaksis di zaman sekarang itu bergandengan dengan morfologi, maka disebut morfosintaksis, morfosinteks. Jadi istilahnya menjadi morfosinteks. Ya. Nah, seperti dalam tayangan bisa Anda lihat bahwa morfologi dapat dipakai untuk menyatakan who is doing what to whom dalam beberapa bahasa. Jadi who is doing, dalam bahasa Bali misalnya jemak tiang, jadi jemak itu kata mungkin Anda yang bukan orang Bali tidak mengerti, nah, itu adalah bentuk dasar daripada mengambil jemak. Ada nyemakang, ada jemake. Jadi derivasi jemak itu mengambil, tapi jemake yang diisi A dilekati klitik E, maka kalimat itu membuat who doing what-nya itu berubah. Sehingga sekali lagi sintaksis tidak bisa lepas dari morfologi. Jadi oleh karenanya seperti dalam PowerPoint ini, accordingly the cross-linguistic study of syntax cannot be carried out without paying serious attention to morphology. Ya, jadi saudara sekalian, berbicara masalah sinteks yang tadi saya sampaikan tidak bisa lepas daripada semantics dan pragmatics. Bahkan dalam sinteks itu sendiri, dalam struktur itu sendiri, tidak bisa terlepas dari morfologi. Tidak bisa terlepas dari ilmu pembentukan kata. Apa itu bentuk infleksi, apa itu bentuk derivasi. Ya. Misalnya dalam bahasa daerah Anda, dalam bahasa Bali ada prefix pa itu bisa membuat arti beberapa makna, menimbulkan beberapa. Kalau dia pakecos itu berarti banyak orang yang aktornya banyak orang dan bertubi-tubi melakukan. Nah, barangkali bahasa lain, bahasa daerah lain juga ada hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu, seperti penganalisisan suatu afiks dalam bahasa tertentu yang membawa konstruksi sangat menarik untuk dijadikan tesis. Ya.
saudara sekalian, memang dari untuk kalau kuliah S2 memang dari sekarang sejak awal sudah menyiapkan untuk pembuatan tesis. Sehingga Ibu Ketua Prodi dan dosen-dosen magister ilmu linguistik pasti mengharapkan Anda tamat tepat waktu. Jadi mudah-mudahan saya bisa mendoakan adik-adik mahasiswa baru bisa tamat tepat waktu, yaitu 1,5 tahun. Ya, amin ya. Astung kare bahasa Balinya. Sekali lagi, hal-hal seperti itu, apa itu suffix, apa itu prefix, dalam suatu konstruksi merupakan hal yang menarik, yang belum banyak dijamah, belum banyak disentuh, belum banyak dibahas oleh mahasiswa S2, bahkan oleh S3, terutama afiksis bahasa-bahasa daerah. Dan itu bahkan nanti bisa dijadikan benih untuk pembuatan disertasi kalau Anda melanjutkan studi ke S3. Saudara sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, saya tegaskan kembali bahwa sinteks dan morfologi itu dia bekerja sama, sehingga istilahnya menjadi morfosinteks. Jadi inilah yang dipakai untuk mewadahi hubungan antara sintaksis dan morfologi dalam area gramatika. Bagaimana bisa dipahami, saudara sekalian? Saya sendiri rasanya bicara ini. Ya, baik. Sekarang saya perlu sampaikan bahwa goal daripada linguistik, ya, goal daripada linguistik. Jadi tujuan dari linguistik yang pertama adalah mendescribe, menjelaskan, memaparkan tentang fenomena bahasa itu sendiri. Fenomena apa yang terjadi pada bahasa itu sendiri. Itu penjelasan analisis tentang fenomena-fenomena yang ada pada bahasa tersebut itu merupakan inti daripada tujuan pokok daripada sintaksis ilmu linguistik. Jadi secara umum itulah tujuannya. Dan ini diakui oleh para linguis bahwa tujuan utama daripada linguistik adalah mendeskripsikan fenomena linguistik suatu bahasa. Kemudian ada juga yang documenting perbedaan bahasa-bahasa yang ada. Itu secara umum ya. Tujuan linguistik mungkin Anda sudah tahu. Dan mengertikan dasar kognitif dari suatu bahasa. Ada processingnya gimana, ada ilmunya kayak apa, bagaimana ilmu bahasa itu, how is it organized, bagaimana dia organize, how is it represented, ya, representasinya menyatakan apa saja. Kalau orang ngomong gini, representasinya apa, siapa melakukan apa, ya, itu yang dianukan. Jadi dari segi ilmunya, jadi ada processingnya, ada knowledge-nya, lalu ada acquisition-nya, penguasaan suatu bahasa. Kalau ini lebih kepada sosiolinguistik atau applied linguistics, ya, itu yang perlu dipahami. Sementara itu yang saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Waktu sisanya akan saya pakai diskusi. Karena kalau saya terus ngomong sendiri nanti tanpa dipahami rasanya
juga kurang pas. Ya, baik, saya persilakan untuk sesi diskusinya. Baik, mungkin Bapak kita akan membuka diskusi kepada mahasiswa. Ini nampaknya masih malu-malu ini rekan-rekan mahasiswa baru. Saya juga bingung apakah masih malu-malu atau terpesona ini ya. Jangan jahil gitu Bu Mirsa. Baik, ini biasanya pada bersemangat ini. Silakan para mahasiswa, ada hal yang ingin ditanyakan tentang sintek, bagian dari mikrolinguistik. Silakan. Mungkin kita akan mengundang mahasiswa yang mungkin skripsinya tesis ya. Sekarang kita akan lihat kalau Kiki ekolinguistik. Antonio. Good evening Antonio. Kita akan mengundang ya. Oh, Antonio belum tersambung. Mungkin Ica? Atau mungkin mahasiswa yang tesisnya mengenai sintek mungkin. Indra, what is your research talking about before? About pragmatics in discourse analysis. Oh, pragmatic discourse. Siapa lagi yang mengambil sintek mungkin? Kita bisa berdiskusi lewat forum ini dengan Bapak. Merah. Merah senyum-senyum ini. Ini merah senyum-senyum ini. Ya. Ya, saya lihat semuanya ganteng-ganteng sekali ya. Iya. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Benar. Bapak mungkin Ya, bisa stop screen supaya saya zoom mahasiswanya. Ya, di mana nih saya? Sebentar ya. Dean. Ini ya. Ya, supaya mohon videonya diaktifkan, sesi tanya jawab mata kuliah sintaksis Bapak Dr. Nyoman Sujaya. Ya. Bentar. Untuk kembalinya apanya diklik Bu Mirsa? Stop share screen. Oh ya. Ya, Oke. Nah, ini Bapak, ini semuanya ini Bapak. Kita punya mahasiswa semua. Wah, luar biasa ini. Ini memang berjodoh sama Bu Ketua Parodi ini. Sama cantik-cantiknya ya. Ini saya agak, ya. Oke, ada. Luar biasa. Saya bangga ini. Silakan, saya ingin ada suara dari mahasiswa, Bu. Ya, benar sekali. Saya juga mengharapkan itu. Coba. Ada dari Timur Leste. Ada Timur Leste mana ya? Antonio, biasanya Antonio ini. Oh, atau setidaknya yang saya sampaikan tadi biar dikomentari, ada yang di mana belum jelas. Ya. Silakan mungkin dari Nia Selatan, perwakilan dari Nia Selatan. Your comment about our material this evening, sintek, coba. Hai Antonio. Hai Antonio. Unmute. Iya. Thank you. Good evening, Antonio. Hello, Antonio. Yeah. So I could not speak Bahasa Melayu. It's That's okay. why I can speak English. Yeah. Okay. How is Timor-Leste this evening? Yeah, this evening I think in Timor-Leste the signal is not good. That's why I apologize to you. Obviously, I am very excited. I'm little bit attend and something from the prof explanation about the syntax because
some of thing that and I have gained about in related to the syntax, in related to the morphology. Yeah. But I want to ask, can I ask something about the Oh yeah, please. syntax? Yeah, okay. Please. My question is, before when the prof like to say about the syntaxes, and then we talk about the arrangement of the words. Yeah. I give you one example. They say the prof say that harimau makan, saya makan nasi, saya makan nasi. Kalau nasi makan saya itu yang it's wrong, untrue. Yeah. How about I say I eat rice. The rice is eaten by me because this is say that the object is first. The object first, and Yeah. we change it to be subject is to be object. Yeah. This is based on the syntax, or because I have any confidence about that. Thank you. Yeah. Okay. This is very good question, Antonius. Yeah. This is also about syntax, but the syntax of the sentence is in the passive form. But still, that is the construction. Okay. Now we are talking about the construction of the sentence. Yeah, the rice is eaten by me. It is also syntax, but in the construction of passive sentence. In English, this is English, right? Yeah, in English, the subject of the passive sentence is the object of the passive one. The object of the active one, I mean, the object of the active sentence. This sentence comes from I eat rice, right? So in English, rice is the object that becomes the subject of the passive one, of the passive sentence. So my answer is that this is still about syntax, but in the form or in the area of passive construction. That's all. Thank you, Antonius. Very good question. Okay. Yeah. I'm willing to meet you. Yeah, after the corona. Yeah. Yeah. I'm very excited and with Prof when explain about the syntax, because before when I'm in bachelor degree and then we got it, but the lecturer didn't explain exactly about that. That's why I'm very excited and I continue my master of degree. Okay. How I can express about okay. 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 You may write about syntax for your thesis. Okay. 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 Thank you. I can help you. Okay. Yeah. Okay. Right. Next, Bu Mirsa, maybe. Meira. Why don't you speak, Meira? Okay. Okay. Yeah. First of all, thank you very much for the time. So I'm going to ask about, for example, when I am interested to take one of the topic for my thesis is about afiksis bahasa daerah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, like you say, afiksis bahasa daerah. So, what should I do to do a research? Well, I mean, for the syntax, is it always using the, misalnya kan ini kayak misalnya afiksis bahasa daerah itu nanti kita selalu pada analisis sintaksnya nanti itu melibatkan syntax diagram atau seperti apa nanti jenis analisisnya, maksudnya cara kita menganalisis afiksis bahasa daerah, karena kan yang one of the thing that always on your mind in your about mind syntax, in my mind is a syntax related to the diagram, right? So is it affixes, but for example when I take affixes bahasa daerah for my thesis, so should I
maybe design the syntax Trick on the or, diagrams. yeah, or maybe the other analysis. Thank you. Ya. No, jawabannya tidak harus dengan diagram, ya, Merah. Bahkan disertasi saya yang membuat tentang konstruksi verba memberi tidak sama sekali menggunakan diagram, tetapi melihat konstruksinya, yang mana duluan, apa duluan, lalu verbanya yang mana, bentuk berapa verbanya, apa verba derivasi, apa infleksi, lalu maknanya bagaimana. Nah, itu yang analisisnya. Lalu siapa yang melakukan apa, itu juga analisis dari kalimat itu. Termasuk yang ditanyakan Antonius itu. Misalnya saya verba memberi, ada konstruksi pasifnya. Konstruksi pasifnya kayak apa? Misalnya, konstruksi pasifnya itu melibatkan suffix atau klitik ya, atau kalimat verba dengan prefix k, keambil untuk titiang, ya, diambil oleh saya. Nah, itu konstruksi. Jangan takut, Mehera barangkali tidak suka sama diagram, ya sama seperti saya, sehingga saya tidak mencantumkan diagram. Diagram itu hanya sebagai alat untuk memperjelas bahwa ini asalnya dari mana saja, gitu. Okay? If it is clear, I think this is good question. Okay. Ya. Ya. Baik, kita buka satu lagi penanya, mahasiswa. Sebelum kita ke pemateri yang selanjutnya, Bapak Dr. Budiarte. Valen? Silakan, Valen. Okay, thank you for the time that has been given to me. I'm a little bit interested to the previous discussion about some languages don't care about the arrangement of the words itself to decide the meaning. So how could we determine the meaning itself? Just like when you say that in affixation, I don't really understand about that. Could you explain more, sir? Thank you. Okay. Thank you. Okay. I give you, for example, the English, right? Yeah, the English. Let's say if we talk about the passive sentence like the letter was written by Anton, yeah, the letter was written by Anton. So the derived verb like written, following the be of the auxiliary be, so the derived verb, jadi kata kerja yang diderive, yang bentukan, the written comes from write, right? So the form write plus ed, so the ed and the combination with be, the form of derived verb which is combined with be, auxiliary be, produce passive meaning. This is the example. And in Balinese language, for example, like ka, this is prefix ka. For example, atur. Atur is, the meaning of atur is give. But if it is preceded by prefix ka, the construction brings the meaning of passive sentence. Keatur untuk titiang. And the contraction is always followed by prepositional phrase. Ini agak rumit dijelaskan, tetapi but still that ka, the combination of ka with the basic verb atur produce different meaning. Yeah, how can we get it? That is the translation of the sentence itself.
So the question from Anton, from siapa namanya yang tadi bertanya? Valentinus. What's your name, sir? Boy? Valentinus dulu, sir. Oh, Valentinus. Yeah, your question is there. The combination between prefix and the meaning of the combination between prefix and the basic form is that the passive. How do we know it? That is based on the translation. How do we know the translation? We ask the people. If I say this one, what is the meaning? That is your research. Do you understand me? Yeah. Kalian? Yeah. Yes, sir. That is the meaning. Yeah. So the combinations makes the meaning like that one. And how do we know it? We ask the people, the native speaker. If we taught prefix ka, is it the meaning like that one? No. Oh, it means that this makes different meaning. And in this case, the meaning is passive. Okay. That's for the time being. Maybe later I'll tell you more about that one. Okay, that's very good question. Yeah, thank you. Thank you, sir. Oke, terima kasih. Nampaknya mahasiswa sangat bersemangat sekali karena keterbatasan waktu, Bapak Dr. Sujaya serta mahasiswa semua. Maka diskusi apabila ada hal yang ingin masih ditanyakan bisa dilayangkan langsung ke WhatsApp beliau dan beliau pasti akan dengan senang hati untuk menjawabnya. Baik, sebelum kita akhiri sesi foto, mohon semua dibuka videonya ya dan berikan senyum yang paling manis. Oke, presentasi akan diupload di YouTube. Iya, 1, 2, 3. Sekali lagi kurang manis ini ya. Aduh, kenapa ini kok kurang manis kali ini? Ya, gaya bebas 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Dr. Sujaya. Terima kasih Ibu, dan selamat buat mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Saya jadi pingin sekali ketemu. Mudah-mudahan segera selesai coronanya. Itu hebat sekali. Semuanya semangat dan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Iya. Ya, fresh semua. Oke, thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Persiapan untuk masuk ke materi berikutnya. Terima kasih.